Hai Sisters. Hai. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita bakal mereaksi ke lagu sekaligus dengan musik videonya yang berjudul Shelter, itu dari Porter Robinson dan Madeon. Sebelumnya kita mau shout out dulu nih dari Cisers Ola. Dia kirim salam juga ke Cibuni, katanya makasih udah nemenin Pandu gitu. Oke, terima kasih untuk user Ola. Nemenin Pandu sebenarnya enggak sih, kita semua saling menemani. Terus kita juga merasa beruntung punya Pandu di dalam tim kita. Jadi malu. kita saling menemani kok. Makasih. Semangat ya Ola, nonton kita terus ya Ola, thank you. Kalian berdua udah pernah nonton nggak sebelumnya? Udah, kan itu nontonnya bareng-bareng waktu itu. Iya. Nggak sih? Aku lupa sih sebenarnya pernah nonton itu. Ceritanya tentang apa nanti kita lihat dulu ya musik videonya sekalian mereaksi ke ininya. Tapi aku mau nekanin mungkin di reaksi kali ini kita bakal lebih nekanin ke musik videonya karena di situ ada story-nya sendiri yang bisa kita nanti analisis di belakang gitu ya. Gimana jalan ceritanya, terus penilaian kalian kayak gimana tentang cerita itu. Jadi tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke videonya. Oke deh, jadi tadi kita udah nyaksiin gimana lagunya sekaligus dengan musik videonya kayak gimana. Ada komentar sedikit nggak buat awalan? Cantik ya. Oke, kalau dari Pandu gimana Didu? Ya benar. Nah, kalau dari aku sendiri mungkin mau bahas sedikit tentang liriknya dulu ya. Nah, jadi kalau dari liriknya sendiri, secara keseluruhan itu mengenai bagaimana seseorang itu beranjak dari tempat dia tinggal, tempat dia dibesarkan, tempat dia berkembang, meninggalkan semua kenangan yang pernah dia alami, tapi semua kenangan itu akan tetap dia pegang, dan dari liriknya sendiri itu dijelaskan bahwa percayalah padaku, akan aku beri naungan kepada mereka. Jadi apa yang pernah kita alami juga akan memberikan suatu pelajaran buat dia khususnya yang di lagunya itu ya. Gitu sih. Iya. Tapi memang agak sih banyak interpretasinya jadinya kalau lihat musik videonya. Ya bisa nih ditinggal kedua orang tuanya lah, tapi tetap diawasin kedua orang tuanya, entah orang tuanya itu gimana, tergantung kepercayaannya. Bisa juga emang cewek ini kesepian, tapi walau dia sadar dia kesepian, tapi itu bukan suatu masalah besar buat dia. Dia bilang tetap jalan aja, hidup tetap jalan aja. Terus bisa juga dia memang cewek ini kayaknya memang agak sulit gitu loh, karena ditinggal tadi itu dia kesulit secara sosial, dia agak kesulitan untuk beradaptasi, jadi dia terpaksa harus sendiri gitu. Karena memang scene-nya itu agak-agak bingung ya, maksudnya tiba-tiba ada di kayak luar angkasa gitu, terus kayak di pesawat. Oke. Nah, ini ya benar-benar. Ini jadi sebenarnya ini jadi poin yang menarik buat dibahas kali ini. Nah, mungkin dari lirik maupun dari musik videonya sendiri bisa kita tarik satu
suatu hubungan ya. Jadi buat mencari satu hubungan itu aku mau ceritain tentang makna dari musik videonya itu berdasarkan perspektif yang aku dapat gitu ya. Nah, dari musik videonya sendiri diceritain di situ ada seorang gadis yang apa ya, dia tinggal di suatu kayak kotak ajaib, dan di situ itu dia juga diberikan kayak tablet gitu, tablet buat pikir di rumah kaca. Nah, satu tablet buat mengontrol si kotak ajaib itu. Jadi kotak ajaibnya itu bisa berubah sesuai dengan imajinasinya dia, gitu ya. Nah, suatu hari mulai nangkep. Oke. Nah, di situ kita bisa tahu dia udah lama tinggal di situ. Soalnya apa ya, kayak dikasih tanda dia itu ngelihat ke pesan yang udah 200 lebih hari itu belum ada pesan gitu ya. Jadi kita bisa tahu dia itu udah di dalam situ itu udah lama banget. Nah, meskipun nggak ada kabar dari mungkin orang terdekatnya atau mungkin keluarga atau apa, dia tetap terus hidup dan terus berlanjut di dalam kotak itu. Jadi tiap hari dia selalu mengeluarkan imajinasinya gitu loh. Jadi dia gambarlah pemandangan atau tempat-tempat yang ada di pikirannya saat itu, dituangkan ke tablet itu, jadilah panoramanya gitu. Terus berlanjut pada suatu hari setelah dia mengilustrasikan gambarannya itu, tiba-tiba dia dapat kayak flashback. Mungkin dia belum sadar itu flashback kali ya. Jadi kayak tiba-tiba ada glitch di kotak ajaibnya itu. Iya, itu potongan ingatan atau siapa? Iya. Jadi kayaknya kalau menurut aku dia itu masih belum nyadar kalau itu tuh sebenarnya flashbacknya dia. Mungkin masa lalunya dia gitu loh. Nah, terus berlanjut. Nah, si glitch ini makin jadi makin lebih jelas gitu loh. Hingga akhirnya potongan-potongan flashback itu terkumpul sampai akhirnya benar-benar suatu saat dia itu menemukan suatu kebenaran tentang masa lalunya, tentang kenapa dia ada di kotak itu, tentang kenapa nggak ada pesan dari orang terdekatnya yang udah lama gitu kan, udah nggak dapet kabar gitulah. Nah, jadi dari cerita itu didapat suatu kebenaran bahwa betul yang adegan-adegan yang muncul, glitch yang muncul itu ternyata adalah flashbacknya dia pas waktu masih kecil. Pas waktu masih kecil itu ada sesosok pria, orang dewasa gitu ya. Nah, itu adalah ayahnya. Jadi awalnya sih masih kayak hidup-hidup biasa gitu, cuma dengan suatu ketika akan terjadi suatu bencana yang sangat besar. Ada semacam bukan meteor lagi, itu mah planet yang akan bertabrakan dengan bumi. Nah, si ayahnya ini berinisiatif untuk membuat suatu pesawat luar angkasa itu untuk menyelamatkan anaknya, putrinya. Menyelamatkan putrinya. Kenapa kok nggak bikin 2? Kenapa kok nggak bikin lebih gede gitu? Jadi bisa mereka berdua bisa muat. Nah, kalau dari cerita itu mungkin aku bisa memperkirakan bahwa waktunya itu nggak cukup kalau bikin 2. Waktunya itu cukup hanya untuk membuat satu pesawat luar angkasa, dan itu juga hanya bisa dimasuki oleh putrinya saja. Kapasitas 1 orang.
kapasitas satu orang. Jadilah akhirnya dia putrinya itu diberangkatkan ke luar angkasa untuk menyelamatkan dia, dan sempat dikasih kayak tentang saat-saat terakhir, literally kehidupan manusia di bumi, terus bumi juga secara keseluruhan gitu loh. Jadi setelah itu dia tahu kebenarannya, dia sadar bahwa dia ada di dalam pesawat luar angkasa itu, dan ternyata semua aktivitas yang telah dilakukannya selama ini itu hanya ada di dalam pikirannya. Dia itu bukan benar-benar di dalam objek kotak gitulah, itu bukan, tapi itu hanya ada di dalam pikirannya. Nah, kalian sadar kan di video tadi itu digambarin kalau si perempuan itu tuh di kepalanya atau di punggungnya itu kayak ada kabel-kabel yang nancep, yang nempel gitu kan? Apa tuh, Du? Gue pikir tadinya dia tuh sakit keras atau gimana. Nah, jadi sebenarnya itu tuh merupakan bagian suatu keharusan buat masuk ke dalam pesawat luar angkasa itu. Jadi biar dia itu tetap bisa bertahan hidup lebih lama mungkin ya, hidup lebih lama. Dan karena tanpa makan juga kan? Iya benar. Iya, itu sumber ini pertahanan hidup. Jadi dia sebenarnya sekarang lagi dalam tidur panjang, hibernasi istilahnya. Sampai kapan nggak tahu. Bahasa medisnya. Ya, setelah tahu kebenaran yang ada itu tiba-tiba muncul pesan tuh. Tiba-tiba ada satu pesan. Nah, iya. Tadi yang ada tanda seru. Ya, ini sih rada ngendet-ngendet jadi nggak jelas. Videonya. Nah, akhirnya tiba-tiba dia itu dapat suatu pesan. Nah, di pesan itu ada banyak kebenaran yang lainnya yang ternyata dia masih belum tahu gitu loh. Akhirnya setelah dia buka pesan itu, jadi dia tahu semuanya. Bukan cuma kebenaran tentang masa kecilnya dia, gimana dia ada di situ, tapi semuanya, benar-benar semuanya gitu. Nah, jadi terus dilihat lagi dari awal, dia sempat ngerasa sendiri, sempat ngerasa kesepian dan gimana, tapi pada akhirnya setelah mengetahui kebenaran yang ada itu, dia langsung kayak berterima kasih pada dirinya sendiri, pada apa yang dia punya saat itu, bahwa aku tuh nggak sendiri, aku tuh sebenarnya nggak kesepian. Keren ya, jadi paham videonya. Bagus. Lagunya juga enak, maksudnya nggak yang harus dengar 2 kali gitu, nggak. Tadi dengar sekali gitu enak kok lagunya. Nah, buat lagunya sendiri emang kalau menurut aku suka ya, lagunya itu kan kayak diulang-ulang gitu ya. Nah, itu bisa bikin kita jadi lebih ingat gitu. Nah, buat lagunya sendiri, kalau menurut aku tipe-tipe lagu yang istilahnya kalau kita naik motor atau naik mobil atau naik kendaraan gitu loh, itu bisa jadi lagu yang kita pasang selama kita kayak nonton lewat jendela gitu loh, jalan-jalan, pohon-pohon lewat gitu. Emang gitu. Ya, video klip. Itu menurutku sih. Kalau dilihat dari hubungan lirik lagu maupun videonya, jadi kita bisa tahu kayak kalau dicocok-cocokin mah ya itu istilahnya si bapaknya kan bikin kayak tempat naungan baru buat si anaknya itu tinggal, si anaknya itu hidup gitulah. I give them shelter like you've done for me gitulah. Aku bakal ngasih kamu tempat naungan seperti bagaimana kamu memberikan padaku dulu. Nah, mungkin buat dari si posisi anaknya itu, putrinya itu mungkin kayak naungan gimana dia akan tetap terus menjaga memori yang telah dia dapat, tetap
apa ya, berada dalam hatinya. Iya, paham. Tetap dalam hatinya dan pokoknya dijaga lah gitu. Nah, aku mau nanya nih pendapat kalian setelah tahu lagunya kayak gimana, liriknya, musik videonya, juga tentang isi atau makna dari videonya sendiri. Itu menurut kalian gimana? Nah, aku mau nanya ke Vika dulu. Kalau Vika kan ini ya, sebagai penikmat anime, menurut kamu gimana? Kalau gue sih lebih ini sih, kalau menurut gue lebih apa ya, ngebayangin kalau gue ada di posisi itu. Oh, iya. Gue dari tadi mikirnya kayak gitu, kayak ini gue kan dari awal tuh, kok ini kayak rumah kaca gitu, ini apa gitu kan. Terus kata Pandu kan fokus ke MC-nya kan, kok tiba-tiba ada potongan ingatan, kok tiba-tiba di luar angkasa. Gue tuh mikir, apalagi di subtitle-nya ada tulisan bahwa dia meninggalkan, aku meninggalkanmu gitu-gitu, apalah tadi gue kurang ingat. Iya. Nah gue tuh ngebayangin, apa gue kalau di posisi ini bakal gini juga, apa atau justru gue bakal kayak yeay aku selamat atau gimana gitu. Oh iya. Jadi kayak mikir mungkin responnya kamu setelah tahu kebenaran di akhirnya gitu kan? Iya. Nih, gue jadi mikir, apa kita kan senang meskipun kita selamat sendiri, atau percuma kita selamat sendiri tapi nggak ada teman. Oke. Siapa? Nah, kalau dia sendiri gimana, Ji? Aku emang ngeri sih, maksudnya arti MV-nya kan tadi kayak Vika bilang, kalau di posisi itu gimana rasanya. Kayaknya aku nggak akan mikir itu deh, itu terlalu mengerikan. Iya, soalnya ini kan literally kiamat gitu kan istilahnya. Lo langsung milih, lo cabutin semua. Dan itu dia sendirian, jadi nggak kebayang rasanya gimana. Jadi lebih kayak ini lagunya enak, terus easy listening kan, jadi bisa lah masuk ke playlist kalau lagi di mobil dengerin ini. Dia dari sisi itunya. Ya, aku sih yang entertain ya. Maksudnya bukan berarti nggak normal, cuman nyari aman aja. Karena itu benar, tapi emang ngeri banget sih, nggak kebayang kalau ada di posisi cewek itu apa aku bisa bersyukur gitu kalau aku sendiri yang hidup. Kayaknya nggak tahu, ngeri, soalnya itu ngeri banget. Jadi aku lebih milih ke MV-nya. Ya oke. Pas Pandu jelasin jadi ngerti, walaupun sebelumnya tadi agak kenapa bisa jadi ini, pindah lagi, ada tablet apalah gitu, jadi emang agak pusing. Tapi begitu Pandu jelasin, ternyata ceritanya dalam dan keren. Kalau misal dikasih nilai 1 sampai 10 berapa? Jauh ya range-nya. Secara keseluruhan. J dulu. Iya, jadi gue 8,5. Oh, kalau dari aku sendiri mungkin 9 ya. Dari lagu, musik video. Karena dia udah nonton beberapa kali. Iya, beberapa kali itu 200 kalian lah. Tapi emang aku sering banget sih nonton ini. Soalnya masih masih ada rasa kagum, masih ada rasa suka, masih ada rasa wah ini bagus nih, ini orang-orang harus tahu gitu. Oke semuanya, untuk konten kali ini segitu aja. Tungguin kita di video-video selanjutnya. Cheers. Bye bye.